Mas, gimana perkembangan bis Mahendra Trans sekarang? Oh, bagus banget, alhamdulillah. Berkembang kita punya kantor di Kuningan bentar lagi, punya pangkalan pariwisata, garasi di sono. Mas Livery untuk armada parwis kedepannya oke. Nih gue mau tanya lagi sama kalian, kira-kira kelak kalau kita punya bis lagi buat armada pariwisata, kalian mau kalian mau warna dasarnya apa? Putih mas, silver mas, warna-warna terang mas, biru bagus mas, wisata itu biru mas, biru kayak yang di K3 itu. Jangan merah mas, warna merah panas, Pak Haji nggak suka dulu. Gua dulu pernah bikin warna merah, masih inget nggak kalian? Gua kasih nama Ponik dulu tahun 2010-2009 ya. Nah, Pak Haji udah nggak boleh bikin warna itu lagi, sama ibu nggak boleh. Gimana tanggapan Mas Rian soal Israel sama Palestina? Palestina Israel itu mas, dari zaman gua kecil ada video zaman Pak Soekarno juga ceramah pidato soal itu. Gua nggak ngerti, puluhan tahun Palestina selalu jadi korban. Puluhan tahun. Kapan genosida ini berakhir gitu? Kapan Palestina itu berhenti ditindas? Kapan Palestina itu merdeka? Gitu. Kita bisa ngapain sih mas? Selain berdoa, menyuarakan, ya kan? Kita bisa apa lagi soal Palestina? Ya, hal paling baik adalah dengan memperbanyak rasa syukur, mas. Bersyukur kita hidup di negara yang demokrasinya sangat indah, sangat terjaga. Di sini kebebasan umat beragama dihormati, dihargai di negara ini. Gunakan kesempatan itu, gunakan Palestina Israel itu sebagai motivasi diri agar kita hidup jauh lebih baik dari Israel. Cara berpikir kita jauh lebih baik dari mereka, hati kita jauh lebih baik dari mereka, berbuat baik sama orang sebanyak-banyaknya, bersyukur kita hidup di Indonesia. Itu mas. Sekarang kalau kita teriak-teriak mulu, capek iya, percuma mas. Cuman buat nunjukin kalau kita nggak suka sama Israel, memang. Tapi apa hasilnya gitu? Kita demo, kita bersuara gitu. Dampaknya apa, efeknya apa? Bikin kita makin sedih doang. Jadi kalau lu kasihan sama Palestina, bersyukur aja sama hidup lu. Lakukan hidup lu dengan baik aja pokoknya. Keluar rumah udah selalu tebar kebaikan. Gak usah lah boykot MC Donald apa segala macam, kasihan karyawannya. Mas, lu lihat DM IG gua aja, orang ngelamar kerja banyak yang minta ampun. Belum setiap ada job fair apa lowongan kerja di mana gitu, itu yang ngantri ribuan orang. Desak-desakan cuman berharap kerjaan. Terus kalau kita, maaf ya, bukannya gua nggak dukung, gua dukung apapun cara kalian lah. Cuman ini cuman segi sudut pandang gua doang. Terus kalau kita boykot MC Donald dan lain-lain itu, terus karyawannya banyak saudara-saudara seiman kita, orang warga Indonesia juga. Terus kira-kira dampaknya gimana gitu? Terus nanti apa bedanya kita sama mereka gitu? Mereka kejam sama musuh-musuh agama mereka gitu, atau musuh kepercayaan mereka. Lah kita kejam sama bangsa kita sendiri mas. Nggak ada orang yang nggak benci Israel ini hari mas, termasuk gua, benci banget. Orang lagi tidur enak-enak dibom mas, rumah sakit dibom, alasannya jadi tempat persembunyian apa itu, Hamas apa gitu. Gua ngeliatin video anak-anak kecil itu pada berdarah-darah gitu, kena bekas ledakan, ya Allah mas, miris mas. Begitulah, bukannya gua nggak dukung, bukan, gua cuma kasihan aja. Kasiannya bukan sama perusahaannya, MC Donald mau bangkrut mau kagak mau urusan mereka. Gua kasihan yang kerja. Kalau Arab udah pasti diem mas, nggak boleh. Saudi nggak boleh mas ikut campur. Mereka ikut campurnya pasti bawa tangan, nggak mungkin kelihatan. Entah nyumbang dana, bikin apa tuh pasti nggak bakal dipublikasi mas, kan mereka negara Islam mas. Sama kayak Vatikan, perang-perang di mana-mana Vatikan memang mau turun mas, Kristen nggak boleh mas, karena mereka simbol mas, mereka simbol agama. Begitu juga Saudi, mereka simbol agama, nggak boleh mereka menunjukkan keberpihakan, nggak boleh. Ntar kalau mereka perang gimana mas? Kan mereka kiblat kita mas.
Sama Vatikan juga begitu mas. Mereka nggak mungkin mau ikut campur ngomong keperpihakan, ikut campur dalam hal peperangan duniawi, nggak mungkin boleh. Jadi jangan dibilang Saudi kaya terus nggak mau ikut campur. Justru karena dia sentral agama kita, dia nggak boleh nunjukin keberpihakan kepada dunia, karena dia ngejaga hal penting di situ, Mekah mas. Info mie godok paling enak mas, bikinan istri gue mas. Gua kalau sama Alin kalau pesan mie rebus itu ada 3 macam. Dia bikinin mie rebus kuah biasa 1, terus dia bikinin mie nyemek 2, dia bikinin mie kering 3 tuh. Jadi itu menu spesial Alin yang bener-bener bisa gua nikmatin dengan sangat nikmat mas. Dia jago banget 3 itu. Mie rebus kuah biasa itu dia bikinnya kuahnya nggak terlalu banyak mas. Wah rasanya mantep lah, kerasa banget di lidah. Terus kalau mie nyemek itu nggak tahu gimana ceritanya dia bisa bikin mie itu nyemek banget mas, telurnya aciannya itu wah. Terus kalau mie kering itu berarti dia bikin mie masukin semua bumbunya, cuman kuahnya dibuang kayak mie goreng persis, cuman pakai mie rebus. Jadi asin banget, wah itu rasanya kalau dimakan pakai nasi mas, wah. Gue jadi kangen sama bini gue dah. Alin kalau masak-masak yang lain-lain yang aneh-aneh gitu mungkin meragukan mas, tapi untuk 3 hal itu wah dia the best banget, the best. Apa bener Mas Rian nyalek? Cuma buat iseng-iseng doang. Kalau dilihat dari segi partai mah nggak mungkin lolos threshold, nggak mungkin. Terus dilihat dari segi suara juga kayaknya nggak mungkin bisa nyaingin sama yang kelas-kelas kakap di sono, yang bagi-bagi amplopnya 300.000, 200.000, nggak mungkin juga. Gue cuma bercanda-bercandaan aja mas. Cuman kalau kepilih beneran ya alhamdulillah. Berarti Allah ngasih gue amanat buat itu gitu. Cuma kalau dilihat dari peta statistik dan lain-lain pesimis lagi. Makanya gue nggak mau berharap. Gue ngomong pencalekan mau bercanda-bercanda aja sama kalian. Jadi beneran ya syukur, gak jadi ya udah. Karena hidup cara hidup tanpa kecewa itu satu mas. Jangan pernah berharap sama apapun, jangan pernah, biar nggak kecewa. Kamu nggak pengen ada orang-orang baik seperti saya duduk di sana buat mensejahterakan dapil-dapil saya dan sekitar-sekitar saya, dapil-dapil sekitar saya. Kalian seneng dipimpin sama orang yang nggak ada kontribusinya apa-apa dalam hidup kalian? Kalau kalian pengen ada orang baik di pemerintahan, gue nggak mempromosikan diri gue baik, enggak. Tapi seenggaknya gue pasti bakal berguna banget buat kalian. Gue tuh cuman udah muak aja mas. Muak ngelihat perwakilan daerah di pusat yang kagak pernah peduli sama wilayahnya, itu aja.